Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Joko Nur Hidayat di channel Kadiba Institute. Apa kabar? Sehat selalu, tetap semangat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa yang baru singgah silahkan like, comment, and subscribe ya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan konten Kadiba Institute. Nah teman-teman semuanya, masih bincang persoalan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, masih bincang persoalan mahasiswa, masih bincang persoalan organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang coba saya angkat ya, masih seputar HMI, organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa, ya, yaitu hipotesa kenapa mahasiswa tidak mau gabung HMI ataupun tidak mau gabung organisasi kemahasiswaan ataupun Ormawa. Apa sih yang menjadi alasan kenapa mereka tidak mau gabung HMI, tidak mau gabung Ormawa, organisasi kemahasiswaan? Nah, ini data diambil, ini hipotesa ya. Jadi ketika memang ada kesalahan, ini belum faktual ya data yang saya ambil. Karena ini berdasarkan hipotesa saya berikut hasil komentar-komentar yang berkembang dari kalangan mahasiswa yang lain. Di antaranya yaitu kenapa mereka ataupun mahasiswa tidak mau gabung HMI ataupun tidak mau gabung Ormawa. Alasannya yang pertama, karena Ormawa ini cenderung gerakannya politis. Ya, terbrandingnya seperti itu, walaupun memang pada hakikatnya tidak ada gerakan-gerakan yang lain memang terbangun ataupun ya ada di mahasiswa, khususnya di Ormawa, yang pada akhirnya mereka memandang saya gak mau gabung Ormawa, saya gak mau gabung HMI, tidak mau gabung organisasi bla 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 karena saya gak ngerti politik, saya gak suka politik. Padahal ya, kalau misalkan yang itu kan bukan hanya gerakan politik di dalamnya, tapi ada gerakan sosial, ada gerakan pemberdayaan, ya intelektual, ini yang jauh lebih sebetulnya secara substansial kenapa organisasi ini hadir. Ya makanya perlu ya agen-agen organisasi untuk bagaimana memahamkan terhadap mahasiswa secara publik bahwa organisasi itu bukan hanya gerak di wilayah politis semata. Ya makanya penting untuk kita sampaikan dengan karya-karya nyata kita selaku agen-agen organisasi ya teman-teman semuanya. Dan juga melihat dampak dari itu apa yang terjadi konflik dan dinamika internal ya, baik itu dualisme ataupun yang sebagainya ya. Ini biarkan ataupun tidak itu terjadi di tubuh organisasi kemahasiswaan yang hari ini kita sedang jalani pada masanya. Nah, terus yang kedua, teman-teman semuanya, hipotesa saya karena tidak terwadahinya minat dan bakat kader mahasiswa ketika gabung di Ormawa. Misalkan ada yang minatnya di entrepreneur, ada yang minatnya di dalam di jurnalis dan yang lain, ini cenderung tidak semuanya itu mengakomodir hal itu. Walaupun memang ada lembaga-lembaga pengembangan di wilayah itu ya, di setiap organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, saya meyakini itu di wilayah pengembangan profesi ataupun di wilayah entrepreneurship ataupun di wilayah-wilayah yang memang ini perlu keahlian khusus ya. Karena ya teman-teman semuanya, yang saya pahami hakikat daripada hadirnya organisasi kemahasiswaan ekstra kampus selain itu menambah hajana wawasan intelektual, memupuk mentalitas berpikir misalkan, tapi ada wilayah lain yang tak kalah pentingnya, yaitu adalah mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, kan begitu, yang pada akhirnya ini harus menjadi bahan pemikiran juga untuk kita semua, bagaimana hal ini bisa menjadi aspirasi kita semua, khususnya para mahasiswa, untuk bagaimana minat organisasi ini semakin tinggi ya. Salah satunya itu bagaimana organisasi ini bisa mewadahi, bisa mengakomodir minat dan bakat mahasiswa yang bisa dikembangkan di organisasi itu. Karena di kampus itu kan tidak semuanya terakomodir minat dan bakat mahasiswa untuk bisa mengembangkan kepribadian, untuk bisa pengembangan diri ya. Karena pada teorinya yang sudah kita pahami bersama bahwa keilmuan yang kita dapatkan dalam dunia kuliah itu kan hanya 30% di kampus dan sisanya di luar ya. Salah satunya di mana ya, di organisasi kemahasiswaan, itulah pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman semuanya, di antara kenapa teman-teman mahasiswa ini tidak mau gabung Ormawa, organisasi kemahasiswaan, yaitu karena pendekatan klasik.
Yang pada akhirnya dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, dan kebutuhan daripada teman-teman generasi mahasiswa hari ini, kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nanti ini perlu digodok terus dalam wilayah kaderisasi di berbagai organisasi. Ya. Bagaimana organisasi ini tetap bisa kontemporer dan dibutuhkan setiap keadaan, walaupun memang sampai hari ini ya masih kontemporer, masih dibutuhkan. Tapi pendekatan-pendekatan yang lain yang memang ini sifatnya lebih inovatif ini perlu kita hadirkan tentunya. Karena mau tidak mau kita akui bahwa mahasiswa hari ini cenderung ya hedonis ya, mohon maaf bukan berarti menjas. Tapi fakta yang berkembang, hasil komentar yang berkembang itu kurang lebihnya seperti itu. Karena hedonisme massal ini, apatisme massal ini terjadi. Karena hasil riset ini penurunan minat terhadap organisasi setiap tahunnya menurun bukan malah meningkat. Ini terbukti sebenarnya kita mencari kader di berbagai kalangan kampus ya. Mau itu HMI, PMI, IMM, GMI, dan yang lainnya. Nah makanya ini beberapa hipotesis yang saya sampaikan cuma 3 poin ya. Silahkan teman-teman kira-kira apa sih yang menjadi hipotesa teman-teman. Dan di sini bincang kali ini kita sharing dalam berbagi. Silahkan komen apa saja yang menjadi kekurangan. Dan apabila ada hal yang memang salah saya sampaikan, mohon diluruskan, mohon dikoreksi ya teman-teman semuanya. Di bawah institut saya mendorong betul organisasi mahasiswa hadir untuk bisa mengisi wilayah itu. Oke teman-teman semuanya, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Bincang seputar HMI, bincang seputar mahasiswa, bincang seputar organisasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan ketika ada kekurangan mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan, dan mohon koreksi dan mohon diluruskan. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap semangat ya, walaupun situasi hari ini kita stay at home, kita tidak banyak berkumpul, tapi semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Tetap menjadi inspirator milenial dan tetap berproses, yakin usaha sampai yakusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.